Nah, kalau teman-teman punya IP, punya ide, ayo kita buka di sini, terus pede, terus bagaimana membuat IP yang berkualitas gitu. Tidak ada yang salah ketika teman-teman membuat sesuatu yang berbeda gitu. Misalkan kayak bikin abstrak atau bikin monster yang nggak jelas, itu bebas. Tapi teman-teman harus punya pendapat ataupun punya riset yang cukup untuk bisa membawa si IP itu. Misalkan bikin monster gitu ya, bikin karakter monster. Nah, kenapa monster ini monster apa ya? Nah, biar kalian lah yang bisa menjelaskan itu gitu. Nah, setelah kalian udah punya karakter itu, nanti tinggal itu tadi didaftarkan Hakim. Kalau pendaftaran itu kalau nggak salah 400.000 ya per karakter gitu bayangannya. Tapi itu ketika sudah dihakikan, sudah turun itu, ketika si karakter kita dipakai tanpa seizin kita bisa menuntut secara hukum, atau kita dapat semacam mungkin kayak ketika pakai IP kita bisa jadi kayak kita akan itu aja, kita punya nilai ekonomi gitu aja ketika kita bisa develop to IP gitu. Sebenarnya ini kesempatan banget loh buat teman-teman, karena nggak ada perbedaan antara lulusan kampus atau lulusan SMK gitu. Yang penting punya portfolio yang keren gitu. Saya yakin di sini semuanya pasti senang gambar kan, dan atau teman-teman punya potensi dalam teknik di software, misalkan kayak ada dua kan, kita bisa vektor maupun bitmap, bisa Photoshop maupun dari Corel atau Adobe Illustrator kayak gitu. Nah, itu sudah skill sendiri gitu. Dan itu tolong dimanfaatkan, kita bikin sebanyak-banyaknya karya supaya nanti ketika sudah kita siap bekerja, itu tinggal nampilin aja. Orang kayak nggak butuh gelar ketika kalian sudah punya portfolio gitu. Jadi jangan khawatir lulusan SMK nggak siap bekerja, itu ya jangan khawatir nggak bekerja kalau teman-teman punya portfolio gitu. Gitu aja. Karena sangat dibutuhkan banget, kayak lulusan STMM itu ada yang bekerja di Tokopedia kayak gitu. Kenapa mereka butuh kita? Karena butuh media konten gitu kayak tadi ya, kayak butuh animasinya, mungkin beberapa produk dan segala macamnya itu. Jadi kita dibutuhkan nggak cuman dari studio animasi gitu sebenarnya. Jadi banyak banget potensi yang bisa kita jual nantinya gitu, atau kita kolaborasikan. Kalau perlu teman-teman itu beranikan diri dari sekarang bagaimana mengelola tim sih. Terus kemudian dari situ bisa aja mengelola IP gitu. Banyak kan kompetisi-kompetisi yang bisa diikutin gitu. Itu terus kemudian kita coba saya pengen ke arah karakter. Kalau kita sudah soal IP bagaimana teman-teman? Sudah bisa dipahami belum apa itu intellectual property? Aku pengen nanya nih, Muhammad Erlangga. Halo Muhammad Erlangga. Ayo teman-teman, kita mulai diskusi. Review sebentar ada? Atau Adi Alif? Atau Indrawati deh. Bu Indra ini master Indra. Saya Bu. Oh, Bu Indra bukan peserta, maaf ya Ibu. Ibu senior, maaf Bu. Soalnya di sini nggak ada ini ya, nggak ada dari saya atau kalau Jay Atchen guru juga ini tahu. Enggak apa-apa, yang mana aja. Ayo cepet teman-teman para peserta. Ar-Rahman Riyadi. Ar-Rahman Riyadi. Ini pada kemana ini pesertanya? Kok nggak ada suaranya, sunyi-senyap? Oh nih, kayaknya pada sambil sarapan ya. Oke, atau besok peraturannya yang besok bisa open kamera tuh Pak Denny. Jadi bisa kelihatan tuh aktivitinya ya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjutin aja ke karakter nih. Nah, kalau dari sisi karakter, bahwa karakter itu kan menjadi bagian dari intellectual property. Kalau kita di animasi itu yang bisa dihakikan adalah si karakter-karakter itu gitu.
Saya kasih contoh misalkan bagaimana mendevelop IP, tapi teman-teman harus tahu dulu bagaimana bikin karakter ya. Nah, Sambil saya bertanya Bu Ika ya. Jadi misalnya gini Bu Ika, kan tadi Bu Ika bilang intellectual property itu apa yang menjadi pemikiran atau ide dari kita Ibu ya. Kalau ya. kita misalnya sudah ada ide nih karakter ataupun cerita, tapi secara skill tidak bisa menggambarnya gitu. Kita hire orang atau kita yang mengerjakan gambarnya bukan saya gitu misalnya, bukan teman-teman. Itu apakah itu bisa disebut IP kita atau gimana, Bika? Bisa. IP itu kepemilikannya ataupun ke kreatornya bisa beberapa orang, Pak Denny. Jadi misalkan kreatornya adalah saya dengan Pak Denny, karena saya nggak bisa menggambar, maka saya punya ide, tapi Pak Denny yang akan memvisualisasikan. Nah, nanti kreatornya bisa 2 orang. Jadi nanti di sertifikat itu yang paling pertama itu kalau kita hakikan dia bisa 2 atau 3 sampai 4 orang pemilik IP-nya. Oh, Iya, didaftarkan jadi gitunya. kita bisa setim gitu, gitu aja. Karena kalau misalkan nih semua bisa gambar, tapi nggak butuh, nggak ada kreator atau orang yang bisa berpikir dari sisi cerita, ya kita bingung juga ya. Kayak di sini mungkin kayak kebanyakan orang anaknya visual semua ya, kayak potensi visualnya banyak gitu. Cuman mungkin kayak, kita kayaknya nggak punya director deh untuk yang bisa mendirect semua pekerjaan kayak gitu. Nah, kita tetap membutuhkan orang. Jadi kita emang enak sekarang kalau kerjanya tuh as a team. Jadi kita bisa sharing gitu. Gitu sih Pak Denny. Jadi bisa aja itu dimiliki oleh beberapa orang. Jadi tetap kepemilikannya yang punya ide siapa, yang itunya siapa gitu ya, gambarnya gitu Ibu ya. Iya. Iya, yang nanti sih di atas cuman keterangannya adalah pencipta istilahnya. Kalau kita rujukannya adalah kalau kayak desain karakter itu adalah nanti ke hak cipta dan dia nanti turunannya ke gambar, seni gambar, kemudian tinggal nanti judulnya dikasih nama karakternya apa gitu. Misalkan kayak karakternya namanya apa ya, SK misalkan. Nah, nama SMK inilah si bisa kita ajukan sebagai judul. Atau bisa juga begini, kalau seandainya ada proses di sekolah dan dibiayai oleh sekolah, berarti kepemilikannya adalah bisa aja dimiliki oleh SMK Pak Denny. Nah, nanti tinggal kreatornya dari siswa gitu. Benar. Kenapa sekolah bisa kolaborasi dengan teman-teman siswa? Ya karena teman-teman itu kan mesti idenya itu kalau kita mungkin kayak ngajar gitu ya Pak Dini ya, mungkin kayak butuh waktu, tapi kalau teman-teman SMK kan memang concern ke belajar dan bermain ya gitu, jadi idenya masih yang full gitu, jadi bisa kita sambil kolaborasikan dengan SMK. Nanti tinggal misalkan mau dibiayai SMK, berarti kepemilikannya jadinya ke SMK. Seperti itu sih kalau yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan gitu. Atau riset dibiayai oleh SMK bisa juga gitu. Gitu sih. Iya, Bu. Yeah. Oke, kita lanjut ke bagaimana sih bikin karakter pakai facts ini. Kalau kita bisa ingat FACTS ya. Nah, ini ada form, archetype, characterization, tools, sama siluet. Nah, ini apa aja yang kalau mau bikin karakter tapi kita bikin coret-coretan aja kan kayak explore aja ya. Tapi kalau kita berdasarkan ini nanti otomatis ya ada jiwanya sih si karakter itu gitu. Nah, kita ke form. Form itu lebih seperti bagaimana dia bisa lebih fleksibel menyesuaikan dari fungsinya kayak gitu.
Dari fungsinya, bentar. Baik. Terus kemudian ini kita lihat kayak dia melar, dia terbang. Kebayang nggak sih kalau kita di animasi tapi bikin karakter yang biasa aja? Kan nggak banget ya. Kita harus bikin karakter itu yang benar-benar bisa out of the box. Jadi bagaimana kita bisa membawa si karakter itu ya sebebas-bebasnya, nggak ada teknik yang kita bisa pikirkan kalau dia melayang bagaimana ya, kayak gitu. Itu kan nggak kepikiran, kita harus kepikirannya melebihi dari itu gitu, misalkan terbang atau apa sebebas-bebasnya. Tapi kalau kita mau syuting langsung live shoot kan susah ya, kita harus pakai beberapa alat bantu, terus dibikin terbang, terus sulit editing, menghilangkan outline-nya harus pakai green screen, repot banget ya. Tapi kalau kita di animasi wajib tuh berpikir lebih gitu. Ini dari spawn dong gitu, dan dia bisa hidup. Dan itu cuma ada di animasi. Ya, kebayang ya, dia terlihat sangat lucu, performnya juga sesuai dari fungsinya, seperti itu. Ya itu, menyesuaikan dari fungsinya juga. Terus menyesuaikan bentuknya itu bisa melar, bisa yang menyesuaikan dari bentuk dasar atau sifatnya gitu. Oke, ini sih. Jadi bagaimana kita bisa bikin karakter yang benar-benar follow the function gitu. Oke. Terus kemudian shape. Nah, shape ini penting banget loh kalau kita bikin karakter. Kalau bikin karakter bulat-bulat, kebayang ya si tikus atau si kucing, ada si Doraemon ini ngerti ya, dia friendly banget. Nah, shape-nya itu bulat gitu. Dasarnya itu bulat. Dia baik, lucu, lembut, soft ya. Terus friendly juga gitu. Yang bahwa dia tuh bener-bener jagoan gitu, kotak tegas gitu ya. Sifat itu bisa kita gambarkan dari bentuk. Jadi bagaimana kita bisa menggambarkan karakter itu punya personality yang kuat gitu. Salah satunya adalah mulai dulu dari shape dasarnya. Terus sekarang segitiga, triangles. Nah, dari sini udah kepikiran bahwa dia jahat, tricky, terus dia licik, kayak gitu, berbahaya. Ya, jadinya kebayang ya ke beberapa itu karakter itu semacam garisnya tegas-tegas gitu. Jadi yang kayak kita membuat sesuatu yang berlawanan segitiga-segitiga itu ya, kayak garisnya lebih tajam-tajam, lancip-lancip. Terus harmoni. Nah, ini juga kita juga bisa mixing si shape itu. Misalkan kayak ini kan ada kotak sama bulat sama segitiga. Teman-teman tahu ini karakternya siapa yang kuning? Pikachu, Mbak. Oh ya, kalau teman-teman tahu ya semuanya Pikachu ini sifatnya seperti apa? Dia friendly tapi dia danger juga gitu. Nah, itu bisa di-mix gitu. Terus si kotak sama segitiga. Nah, ini kuat tapi dia selalu gesit gitu. Tes dia pikir oke, terus kemudian kotak sama bulat, strong tapi friendly, friendly. Tapi pada saat tertentu mungkin kayak misalkan saat dia lapar, dia menjadi jahat. Bisa jadi loh teman-teman membuat lebih spesifikasi sifatnya gitu. Oh, dia temperamen gitu, marah gitu. Nah, ini contoh-contohnya ini kalau
sama bulat dari benda-benda shape dasar seperti ini. Di sekolah ada nirmana datar atau elemen dasar ya Pak Denny ya? Iya Bu. Bu Ika mohon izin kalau misalnya ada yang bertanya nanti saja atau sambil? Boleh, Oh silakan boleh. sambil ya. Sambil nggak apa-apa. Sambil saya tanyakan, ini ada dari Bu Indrawati Bu, ini master saya Ya. pendamping Bu waktu kalian ganda. Oh iya. Di animasi juga. Iya, salam Ibu. Bu Iya, Indra ya, dia salam. bertanya, dia sebagai guru yang diamati selama ini, siswa-siswa itu masih labil dalam membuat karakter. Artinya mereka itu belum bisa hanya satu karakter aja Mbak Ika. Terus suka eksplor berbagai karakter. Lalu apakah IP ini harus ditekankan dari awal belajar agar mereka yakin hanya satu karakter saja, atau bagaimana gitu Bu Ika maksudnya? Okay. Ini ibaratnya mereka sedang mencari jati diri. Apakah bagaimana ya. gitu? Baik, mungkin seperti di semester apa kayak mata pelajaran yang di awal-awal itu kita perlu mengenalkan ya Ibu ya. Misalkan kita harus mengenalkan kalau di kampus atau di saya coba dari kampus dulu. Kalau misalkan contohnya dari kampus, nah itu ada beberapa mata kuliah yang akhirnya menjadi satu project gitu. Karena kayak misalkan desain karakter, dia ada di semester 2. Maka itu mengulik semua desain karakter yang dimiliki akhirnya menjadi IP itu tersebut. Nah, kemudian di semester 3 dia akan membuat produksi film. Nah, tinggal make yang IP yang dibikin di semester awal karena sebelumnya dari semester 2 bisa dipakai di semester 3 gitu. Jadinya lebih sustain dan lebih efektif gitu. Mungkin bisa saja Ibu, mungkin teman-teman kan juga akan ada proses explore, tapi kan harus juga diberhentikan untuk mencoba mendevelop yang lain. Misalkan yang paling banyak dibutuhkan adalah waktu untuk produksi, untuk membuat film atau animate, komposit sampai pada editing. Itu waktu yang paling panjang. Jadi untuk develop IP ya kalau dari sisi industri sendiri memang butuh waktu ya, tapi kita juga bisa membuat simulasi-simulasi bagaimana kita mendevelop si IP tersebut sih gitu. Jadi memang perlu diberikan wacana pas waktu awal-awal atau mungkin nanti pas waktu apa ya mempromosikan SMK, di mana SMK juga concern pada pengembangan IP gitu. Karena IP itu menjadi sesuatu intelektual apa ya kecerdasan, sesuatu ide yang diakui secara haknya. Seperti itu sih. Jadi saya kira itu menjadi nilai atau value tambahan untuk atau karakteristik dari SMK sendiri seperti itu. Atau dari bisa jadi dari personality juga ketika mungkin teman-teman yang luarannya ataupun masih proses itu bisa melalui beberapa inkubasi IP gitu. Jadi memang concernnya mungkin kayak pameran IP. Oh ternyata loh cuman gambar-gambar sketsa bikin karakter itu bisa dianggap itu menjadi sebuah karya yang apa namanya yang bisa diakui atau nanti akan bisa di-develop gitu. Ini jadi pekerjaan loh, jadi produk loh gitu. Gitu sih. Pak Den, mungkin bisa diterima. Ada pertanyaan lanjutan mungkin? Mungkin kalau ini Bu, kan nih maksudnya hanya satu karakter identitas atau misalnya jadi satu cerita beberapa karakter gitu Bu Ika? Oh baik, kalau dalam satu karakter otomatis kan akan ada karakter utama dan pendukung. Bisa jadi itu dibuat beberapa tapi satu style. Jadi ya ada style-style ya mungkin kalau kita rasakan mungkin kayak teman-teman mungkin arahnya ke manga ya, tapi mungkin kita bisa kenalkan ke arah konten lokal. Jadi yang benar-benar itu berasal dari lingkungan kita ya. Kalau kita mau IP yang mengangkat manga ya otomatis kita lawannya atau ininya kan dari Jepang ya. Dan itu bukan kebudayaan kita gitu. Tapi kalau kita mau mengangkat budaya kita yang luas, kayak kita punya banyak daerah, kita tinggal ngambil aja cerita atau IP dari legenda, dari mitos, ataupun dari imajinasi sendiri juga bisa. Kadang teman-teman itu bikin monster itu kayak bayangan sendiri gitu. Dulu sempat juga saya kolaborasi dengan teman-teman di Fabel ya. Jadi di mana dia membuat
apa namanya, karakter itu, oh sorry, bukan difabel, tapi autis. Di mana teman-teman autis itu kan abstrak ya, mungkin proses belajar banget. Jadi dia cuman gambar kepala, tapi terus nanti dia karena di jalanan suka ketemu anak-anak pang, nah dia dibikin kepala-kepala, terus terbang-terbang di jalanan. Bayangannya adalah itu, karena itu imajinasinya dia, itu sudah bisa dianggap IP, di mana dia punya hak untuk bisa memiliki atau bisa mengkomersialkan si IP itu gitu. Oh gitu. Gitu. Jadi kalau kita mau bisa menjadi satu cerita ya jelas nanti harus satu tel meskipun itu ribuan karakter gitu. Stylenya sama Tinggal gitu. nanti kalau mau dihakikan stylenya harus sama. Masih dalam satu universe gitu Pak ya, satu dunia ya. Iya. Ini ada Iya. pertanyaan berikutnya, lanjut apa materi dulu? Boleh lanjut lagi biar nggak ini mumpung nanti udah dilanjutkan lagi. Oke. Apa pertanyaannya, Pak Oh Denny? ini Bu ya, ini dari Yowas, ini alumni kita Bu, sekarang sudah bekerja di studio yang besok presentasi Bu. Nih Bang Yowas bertanya, Bu Ika, apakah ada tips dalam membuat karakter pendamping Bu ya, sidekick dan karakter antagonis? Hal-hal apakah yang harus kita concern ke situ, perhatiannya kemana itu? Baik. Iya, pas banget nih. Pas banget. Maaf, siapa tadi Pak Denny? Yowas Bu. Yowas. Iwas ya. Yes. Oh iya, Mas Yo ya. Nah, pas banget nih saat kita mulai shape dasar tadi sudah bisa merujuk kita bagaimana kita membuat karakter yang antagonis atau protagonis kayak gitu sih. Oh gitu. Kita bisa aja yang bikin bulat-bulat itu yang baik-baik, terus yang kayak tadi jahat-jahat itu segitiga-segitiga kayak gitu. Karena nanti kita akan merujuk juga ke siluet di mana semua ini nanti habis ini melanjutkan ya bagaimana ada archetype karakter ini bisa ini ada sih nanti saya share mungkin ya Pak Denny ya biar bisa untuk wacana gitu bagaimana dia bikin hero pecinta seperti itu explore freedom itu semua ada apa namanya semacam materinya atau teorinya yang bisa kita terapkan gitu sih gitu. Kalau mau bikin jahat-jahat, ya memang personality-nya harus dikuatin nih. Kembali lagi ke personality dan konsep masing-masing. Kalau memang mau berdasarkan shape tadi, itu sudah menjadi tips trik ya. Kalau mau bikin jahat-jahat ya, otomatis ya kita bikin yang lancip-lancip, yang matanya seram-seram gitu atau bagaimana. Tapi terkadang ada surprise ketika kita membuat karakter yang awalnya dia kayak kepikiran dia baik tapi jahat itu ya tergantung dari konsepnya gitu. Misalkan dia dari baik terus tiba-tiba di tengah perjalanan oh ternyata di surprise banget dia jadi jahat gitu. Nah, bisa jadi kita selipkan, kita mix shape-nya. Misalkan kayak kotak bulat sama segitiga misalkan. Dia tuh awalnya friendly banget tapi dia licik sebenarnya gitu. Kayak mungkin sudut matanya dibikin lancip kayak gitu. Jadi nggak cuman shape dasar dari bentuk wajahnya, tapi juga dari bentuk matanya gitu. Yang lancip, yang kayak mungkin kayak licik, kayak apa gitu sih. Terus dari sisi warna juga bisa jadi kita kuatkan personality-nya dari sisi warna. Kayak kuning hijau itu lebih sejuk ya. Mungkin kalau mau merah, marah, crepes-nya si SpongeBob itu kan juga Krabs itu dia si Mr. Krabs ya. Dia kan juga sering marah terus tegas dan ini kan. Nah, makanya dia disesuaikan juga sih sama bentuk Krabs-nya, cuman warnanya dikuatkan aja primernya gitu. Nah, kalau dari sisi usia juga itu menjadi sesuatu yang menjadi concern kita ketika kita bikin target audiensnya kita karena di studio ya sudah harus mendevelop IP. Nah, itu kita juga concern pada target audiensnya atau target market kita lebih ke usia berapa. Kalau kayak usia-usia awal 0 sampai 3 sampai 5 tahun, jelas dia masih yang ada repeat
step-stepnya, jadi ada diulang-ulang, pengenalan huruf, pengenalan warna, bentuk. Nah, warna-warnanya juga masih pakai toke, warna-warna primer. Nanti baru tingkatan usia ke atasnya, tinggal kita cerita-ceritanya lebih kompleks, terus warna gradasi, warna ininya semakin detail. Belum nanti kalau belasan tahun. Jadi belasan tahun itu usia yang bisa menangkapnya lebih banyak harus diolah di sisi cerita sih. Karena konflik-konflik maupun pengolahan ceritanya harus kreativitasnya harus main banget di si cerita. Gitu sih Pak Denny. Tips-tipsnya. Enggak, Bu. Monggo lanjut materinya. Oke, baik. Kita ke step tadi ya, bahwa si si apa namanya dalam membuat karakter juga kita juga harus memperhatikan di mana kita dari sikap sifatnya si karakter kita harus kuatkan si personalitinya tadi gitu. Ini ada warna-warna juga. Terus ini misalkan kayak kekuatan sebagai ini sudah ada, nanti tinggal di tinggal disesuaikan aja karakternya mau di sebelah mana, mana yang dikuatkan, mana yang akan dilemahkan gitu. Misalkan The Mentor, dia kekuatannya dia harus menguasai dari dunia seperti itu. Dia bisa mempresent, dia komunikatif kayak gitu-gitu ya. Terus Magician, dia punya banyak pengalaman, dia punya banyak strategi, historical understanding gitu. Terus kemudian weakness-nya dia uh, ada sesuatu yang mungkin surprise ya, dia punya sesuatu yang dia sukai tapi itu menjadi surprise gitu bagi orang-orang kayak gitu. Motivasinya lebih ke power dan organize kayak gitu ya, puzzle, terus ya kayak gitu. Bagaimana kita membawa personality si karakter kita aja sih. Itu singkat aja. Ini juga terus bagaimana kita membawa karakter kita ke pecinta, lover kayak gitu-gitu. Ya. Nah, ini ada karakterization di mana semua visual atau aset kita juga harus berkenaan dengan story dari si karakter tersebut gitu. Jadi kita bisa mendeskripsikan si karakter itu melalui visual-visual baik itu dari sisi gestur maupun dari properti itu di sini. Terus kemudian toolsnya mungkin ada beberapa properti baik itu eksternal or internal objects gitu ya yang dibawa oleh karakter itu di dalam sebuah cerita dan punya fungsi-fungsi tertentu gitu. Ada artbook yang dia memang benar-benar mengulik perihal senjata gitu. Nanti saya bukakan yang Moana ya. Moana itu ada beberapa kayak tato aja di riset gitu. Nah ini siluet nih penting banget. Ini udah paling penting ketika karakter kita punya postur atau proporsi yang kayak sekilas, oh ini dari siluet itu kelihatan nih karakternya. Siapa sih gitu, ini siapa. Coba ini boleh ya ditebak, ini yang saya arahkan ke kursor. Ini deh aku, ini siapa ya? Saya coba sambil buka open mic. Sambil jawab, itu siapa? Teman-teman. Simpson, Bu. Nah, Simpson. SpongeBob. Sama SpongeBob. Sama Simpson. Itu aku pikir yang Woodpecker ya. Terus ini siapa? Ini yang tadi saya bahas. Tuan Crab. Tuan Crab. Ya, Mr. Krabs. Begitu. Terus ini ingat nggak?
Itu Oh ini Mukanya. yang siapa? Nickelodeon. Ya, siapa Siapa ya? tokohnya? Lupa Bu, Kalau yang lupa. ini misalnya Pak, tapi ingat ya, terus kalau yang ini, Itu Casper ya, Bu? yes, Jasper, Iya, benar, itu. Jasper. Ya kayak gitu. Kalau yang ini, ya kayak gitu ya, teman-teman. Nanti kalau ini zamannya aku kayaknya Pak Denny, zamannya Pak Denny ada ini nggak sih? Ini karakter ini sudah lama Oh banget iya. Bu, sih karakternya. Upi. Nopi, Iya. iya benar, good teman-teman. Nah gitu. Wah jadi ini ya. Kalau yang ini, yang ini. Batman. 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 Oke, Batman. Batman. Itu sih ya. Jadi nanti kalau kalian ini ngetesnya adalah dari gambar itu kalian bikin siluet tinggal di merge nanti bentuknya terus di satu warna aja. Gimana kalau dia ini terus ditebak ini karakter kalian atau bukan gitu. Terus sekarang creative dan quality controlnya. Nah, ini lebih kayak semacam ke ekspresi bagaimana kalian juga membawa si alis, saya kasih contoh yang alis ya. Nah, alis ini jangan lakukan ketika kalian benar-benar membuat itu seperti dia marah. Nah, harus menjaga kemarahan dia gitu. Dia marah, kita harus menampilkan kemarahan dia. Nah, jangan bikin lengkungnya. Nanti kalau lengkung kurang ada ketegasan dan personalitinya kurang. Nah, bisa aja bikin lebih lancip gitu. Jadi gitu kayak geram kayak gitu ya. Terus ini ada, nah ini boleh kalian explore ketika kalian membuat atau mendevelop si karakter di breakdown ke beberapa sketsa dan segala macamnya, panduan-panduan. Nah nanti kalian akan bikin ekspresi kan. Nah ekspresi itu masuk di sini, bikin apa bagaimana kalau dia matanya melirik. Nah itu kan kita ngebayangin juga ada dimensi kan dalam bulatan ke mata itu. Jadi meskipun dua dimensi tapi sudah kebayang ya bahwa dia kayak seolah-olah tiga dimensi gitu bayangannya. Jadi jangan bikin dua dimensi tiba-tiba nggak. Dan itu. Jadi ini Adi Alif. Adi Alif ini waktu kemarin sempat jadi calon ketua OSIS ini, Bu. Oh iya, aktif. Halo Adi Alif. Ya, jadi dia mau bertanya, Bu, apakah warna warna itu sangat berpengaruh untuk sifat atau penokohan suatu karakter. Jadi warna-warna yang dipilih untuk menggambarkan karakter itu. Benar banget Adi. Jadi ketika kita tadi sun shape saya juga sebutkan bagaimana kita membawa karakter itu melalui warna. Tadi ada pertanyaan juga soal tips dan trik bagaimana membuat karakter jahat maupun baik gitu ya, mau protagonis maupun antagonis. Bagaimana sih membedakan keduanya? Kadang personalitinya kita bisa lihatkan itu kuncinya juga ada di warna selain bentuk. Jadi sangat mempengaruhi sekali kalau kita bisa menerapkan warna. Misalkan merah ya, dia marah. Cukup, Adi? Ada pertanyaan lagi, Adi? Jelas kah? Sangat berpengaruh ya kalau dari sisi warna. Cukup, Bu, seperti itu. Oke, kita coba ya kalau explore karakter.